Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Reni Emiliani, Kepala RA Al-Hamidah, akan bercerita sekilas tentang karakteristik RA Al-Hamidah. RA Al-Hamidah sejarahnya merupakan suatu bentuk lanjutan prakasa dari Ibu Haji Hamidah almarhum. Beliau yang berprofesi sebagai guru agama di TK Badak Putih yang sangat peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Maksud dari mendirikan TK Islam RA Al-Hamidah ini karena di lokasi tersebut belum ada TK yang bernuansa Islami. Namun sayangnya belum sempat beliau merealisasikan rencana yang begitu baik tersebut beliau setelah berpulang ke rahmatullah. Maka pada tahun 1990, ulang lebih 1 tahun setelah wafatnya beliau, putri beliau bernama Siti Rina Hemia melanjutkan cita-cita almarhum dengan mendirikan RA Al-Hamidah. Di bawah Yayasan Amanatul Ilmi Bandung, nama RA ini diambil dari nama almarhumah, yaitu Ibu Hamidah sendiri. Tepat pada tanggal wafatnya beliau, yaitu tanggal 28 Juli, maka sejak tanggal 20 Juli 1990, maka berdirilah RA Al-Hamidah. RA Al-Hamidah berlokasi di Jalan Golok Timur 6 nomor 14 Acamanik, Bandung. Berada di tengah komplek tengah latar belakang ekonomi, warganya menengah ke atas dan memiliki kesadaran serta kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Sehingga alhamdulillah dukungan dari orang tua terhadap pelaksanaan pendidik RA Al-Hamidah sangat baik dan direspon baik oleh semua warga atau orang tua murid. Peserta didik RA Al-Hamidah pada umumnya adalah anak-anak yang jarang bermain keluar, sehingga jam sekolah merupakan tempat mereka bersosialisasi dan bermain bersama dengan teman sebayanya, sehingga diperlukan pembelajar yang sangat menarik dan senantiasa mengedepankan bermain. Maka disusunlah kurikulum berbasis sentra moving class. RA Al-Hamidah memiliki pendidikan yang berkualifikasi sarjana jurusan pendidikan, juga pengalaman mengajar antara 18 sampai 20 tahun mengajar, sehingga menjadikan RA Al-Hamidah sekolah dengan guru yang berkompetensi. Pengalaman mengajar guru-guru sangat ramah anak dan penuh kasih sayang. RA Al-Hamidah yang berada di wilayah Kota Bandung mengajarkan juga budaya kearifan lokal, yakni kemis Sunda, berpakaian adat Sunda, bermain keulinan budak Sunda dan berbicara dengan bahasa Sunda, serta mengenalkan kesenian angklung dan tari Sunda dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan muatan lokal. Visi RA Al-Hamidah yaitu terbentuknya generasi muslim yang berakhlak islami, sehat, cerdas, kreatif, dan inovatif, pembelajaran sepanjang hayat dan berkebinekaan global. Indikator visi RA Al-Hamidah yaitu yang pertama yaitu memiliki akhlakul karimah serta mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya yaitu memiliki perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Yang ketiga yaitu dapat mandiri dalam melakukan kegiatan sesuai capaian perkembangan usia. Yang poin keempat yaitu memiliki kemampuan problem solving dan menemukan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya indikator visi dari Al-Hamidah yaitu memiliki motivasi dan semangat belajar tinggi untuk terus mengembangkan diri dan memahami kebinekaan budaya Indonesia, memiliki sikap menghargai, toleransi, cinta damai, dan cinta tanah air serta cinta budaya. Nah, bagaimana dengan kelebihan dari RA Al-Hamidah ini? RA Al-Hamidah mempunyai kelebihan, salah satunya itu mempunyai ruangan belajar yang homey. Artinya apa? Ruang belajarnya seperti di rumah sendiri, sehingga anak-anak merasa belajar dan bermain di rumah sendiri, tidak canggung seperti di ruang kelas. Nah, saya terdiri dari sentra, ya, karena tadi sudah diceritakan kalau RA Al-Hamidah sistem pendidikannya itu moving class, terdiri dari sentra ibadah. Di sini penanggung jawab sentra ibadah yaitu wali kelas agama. Selanjutnya, sentra ibadah meliputi belajar akidah akhlak, fikih, wudhu dan sholat, lagu-lagu islami, tari sejarah kebudayaan Islam, kisah Nabi, asmaul husna, azan, anak-anak belajar azan dan iqamah, anak-anak setelah sholat belajar zikir dan berdoa. Nah,
sentra yang kedua yaitu sentra keterampilan. Penanggung jawab sentra keterampilan yaitu Ibu Ai Sofiati. Nah, apa aja yang diajarkan di sentra keterampilan yaitu motorik halus, ketekunan, kreativitas, kerapihan, dan kerjasama serta kemandirian. Selanjutnya serta keluarga penanggung jawab yaitu saya sendiri Ibu Reni. Nah, apa aja yang diajarkan di sentra keluarga yaitu bahasa, anak-anak belajar bahasa, kosakata bahasa, keberanian, kemandirian, anak-anak belajar percaya diri, komunikatif ketika berbicara, belajar kerjasama dengan teman, dan belajar kemandirian. Selanjutnya di sini ada sentra motorik kasar, penanggung jawab Balai Kelas Agama. Apa aja yang belajarkan di sentra motorik kasar yaitu motorik kasar dengan belajar bermain bola, belajar senam, belajar keberanian, belajar keseimbangan, belajar kerjasama bersama teman, belajar kemandirian, dan belajar percaya diri. Selanjutnya ada sentra sains, penanggung jawabnya yaitu Ibu Kania. Apa saja yang diajarkan di sentra sains yaitu anak-anak belajar tentang kognitif, belajar dengan daya ingat, belajar keberanian, anak-anak belajar rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang dilakukan. Dan selanjutnya itu sentra musik, penanggung jawab yaitu wali kelas masing-masing. Apa aja yang diajarkan di sentra musik yaitu anak-anak belajar tentang seni, anak-anak belajar pianika, anak-anak belajar angklung, anak-anak belajar menari, anak-anak belajar fokus terhadap kegiatan belajar, anak-anak belajar kreativitas dan kerjasama. Anak-anak juga di sini belajar tentang percaya diri terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu di sini ada ruang makan. Anak-anak belajar kemandirian dengan anak-anak makan, merapikan dari mulai mengambil sendiri, merapikan sampai anak-anak merapikan tempat makan dan alas makan sendiri. Selanjutnya ada ruang playground. Di sini anak-anak bisa bermain dan berkomunikasi ketika di playground atau di ruang pasir dengan anak-anak belajar berbagi, berkomunikasi dengan teman-temannya. Selanjutnya ada ruang depan yaitu teras, di mana anak-anak akan bermain dan akan belajar circle time sebelum kegiatan berlangsung. Dan di sini ada tempat wudhu juga, di mana anak-anak belajar berwudhu sebelum sholat. Ada UKS ini itu usaha kesehatan sekolah, di mana anak-anak juga belajar menjadi dokter cilik ketika setiap hari Senin anak-anak dituntut untuk belajar memeriksa kesehatan seperti kuku, rambut, dan kerapihan baju. Selanjutnya ada program unggulan dari Al-Hamidah yaitu pertama moving class, yaitu anak-anak belajar dengan semua guru dan semua sentra yang dibimbing oleh guru-guru yang tadi sudah diceritakan Bu Reni. Dan selanjutnya ada kegiatan pitip. Pitip itu ada pitip kelas di mana setiap kelas bisa melakukan pitip dengan jadwal yang tertentu, dan pitip besar yaitu semua anak atau semua kelas bisa melakukan pitip ke tempat yang telah dijadwalkan seperti ke Cantigi, ke Pila Kancil. Selanjutnya ada puncak acara tema yaitu terdiri dari assembly. Anak-anak bisa memakai baju karakter dan melakukan baik. Keunggulan selanjutnya dari Al-Hamidah itu ternyata terdiri dari field trip dan market day. Jadi masing-masing anak belajar untuk berniaga, bertransaksi jual beli, serta belajar anak-anak menghitung jumlah benda-benda yang ada. Dan selanjutnya itu kunjungan ke panti. Anak-anak melakukan bakti sosial ke panti yatim atau ke tempat-tempat yang memerlukan bantuan sosial seperti ke panti jompo juga. Selanjutnya ada pentas kelas atau assembly. Anak-anak dituntut untuk mandiri, keberanian, dan kreativitas melakukan pentas kelas atau menari atau bernyanyi. Selanjutnya ada kegiatan anak-anak berbagi dengan impak di bulan Ramadan atau di Jumat Berkah. Anak-anak dituntut untuk menciptakan empati terhadap sesama dengan berbagi sebagian rezekinya. Nah, kurikulum khas di Al-Hamidah yaitu terdiri dari keahlian budak, bermain alat musik angklung, menari, belajar bahasa Inggris dengan bernyanyi, belajar bahasa Arab dengan bernyanyi juga, bermain pianika, belajar bahasa Sunda. Nah, di sini keunggulan dari Al-Hamidah yaitu sholat zuhur bersama, di mana dilakukan bersama-sama di waktu sholat zuhur. Nah, di sini juga ada pemeriksaan dokter gigi ya, di mana dokter gigi dipanggil ke sekolah untuk memeriksa dan memberikan sedikit
observasi tentang kesehatan gigi atau sedikit cerita tentang kesehatan gigi anak. Nah, di sini juga ada pemeriksaan dokter gigi umum yang akan dilakukan oleh dokter Fahri, yaitu dokter dari Yayasan RA Al-Hamidah. Nah, di Al-Hamidah salah satu keunggulannya itu ada prabaca dan UMI, di mana setiap pagi anak-anak dikenalkan untuk prabaca dan membaca UMI. Nah, dalam setiap bulannya RA Al-Hamidah mengadakan berenang bersama instruktur Pak Joni. Dilakukan berenang ini di Taman Wika, di Taman Sari Wika Sindang Laya. Nah, mungkin itu keunggulan dan sekilas sejarah tentang RA Al-Hamidah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.